Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh min dzurriyyatil maghfurlah wal marhum Hadratis Syekh Mbah Kiai Nawawi aqadahu fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Hadratis Syekh Kiai Haji Irfan Hamid Maisur, Kiai Al-Mukarram Kiai Munib Maisur, Kiai Muhammad Munsif Maisur, Kiai Hafidh Ghazali Al-Mukarram Kiai Hafidh Ghazali, Kiai Hudzaifah, Kiai Romli Khazin, wa baqil usratil ariqah, hafizakumullah bihifdzih, wa azzakum bi'izzih, wa akramakum bikaramih, wa syarafakum bisyarafih. Yang saya hormati Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati Kediri, Ibu Dewi Maria Ulfah. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi Wakil Bupati bagi kita semuanya. Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, para pejabat, Pak Camat, Pak Lurah, pengurus Nahdlatul Ulama, tingkat cabang, MWC Ranting, Badan Otonom, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayul Hudurul Karim. Nahmadullah wa nashkuruh. Saya untuk pertama kalinya sowan datang masyayikh pesantren Ma'had Mahir Ar-Riyadh Ringin Agung untuk pertama kalinya malam ini. Mudah-mudahan multaqo ini ala barakatillah. Saya yang kesini cari tabarruk, bukan panjenengan barokah saya enggak. Kulo yang ngamdugi mriki tabarruk datang wali min auliyaillah, alim ulama is-solihin, Mbah Nawawi, Mbah Maisur, Ahmad Maisur, Al-Allamah Bahrun Amiq. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin. Waffaqanallah jami'an zahiran wa batinan li'alai kalimatil haq, sautil haq, mauqiful haq, ahli sunnah wal jamaah. Manusia itu, para ibu nyai yang saya hormati, para ning, al-mukarramat, hafizakumullah. Manusia itu satu-satunya makhluk yang paling mulia. Manusia makhluk paling mulia, umat Rasulullah, umat yang paling mulia. Jadi panjenengan itu pulau barang ini mulia-mulianya manusia. Manusia makhluk paling mulia, umat Muhammad, umat yang paling mulia. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita menjadi umatnya akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang afdhalur rusul wal mursalin, afdhalul anbiya wal mursalin, maka kita menjadi afdhalul umam. Paham betul?
Padahal kulitnya ireng, hidungnya pesek, gendut, gembrot, tapi akramul umam. Akramul umam. Bon. Kenapa manusia menjadi makhluk paling mulia? Karena satu-satunya makhluk yang siap menerima amanah dari Allah. Amanah tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada langit, bumi, gunung. Semua menolak. Karena khawatir, worry, tidak dapat melaksanakan amanah dari Allah itu. Manusia siap. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Langit, bumi, gunung tidak sanggup mendapat kepercayaan dari Allah. Manusia, orang pare, sanggup. Padahal manusia itu punya potensi, bakat, potensi, sangat kurang ajar. Nek dolim kurang ajar, nek dolum kurang ajar pol. Dan jahul, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya mentok, pol. Itu potensi manusia. Bodoh dan kurang ajar. Potensi kita semuanya. Pertanyaannya sekarang, mahiyatil kal amanah. Amanah opo iku? Amanah apa itu? Amanah ada dua. Ada berapa? Yang di belakang ini kalau ke sini kiai-kiai. Amanah ada dua. Pertama, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah, dari langit, muqaddasah, suci, sakral. Siapapun tidak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Rasulullah pun gak bisa, gak boleh nambah atau ngurangi amanah ini. Apa itu? Ad-din, agama. Agama itu amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Rukun iman, isinya agama apa? Akidah dan syariah. Akidah rukun iman yang 6, syariah rukun Islam yang 5. Gak bisa ditambah, gak bisa dikurangin. Bila panjenengan sing wis tuwek-tuwek iki, kaya kula wis tuwa barang kula pun tuwa 72. Iman kepada Allah sebagai akidah tidak boleh bilang katanya. Ayo kalau tanglet jenengan, Allah ada apa tidak? Kata siapa? Kata siapa? Kata kiai, kata ustadz. Salah. Kata saya. Kata keyakinan kok. Masa masih informasi. Kalau anak kecil, kata ustadz, kata kiai, kata guru, kata ayah, kata ibu, anak kecil. Panjenengan sing delok meneh. Innalillah. Masih katanya. Masih jare. Jadi katanya itu apa? Informasi. Belum akidah, belum keyakinan. Yang namanya jare itu habar. Kata kiai, Allah itu ada. Wis tuwek masih katanya. Berarti hati kita farid al-aqidah. Hati kita masih kosong dari akidah tersebut. Oleh karena itu, iman pada Allah, kata saya. Iman pada Nabi Muhammad, kata saya. Iman pada adanya malaikat, kata. Iman datang hari kiamat, hari hidup akhirat, kata saya. Iman qada-qadar, kata. Nah, harus katanya, harus kata saya. Tidak boleh kata orang. Namanya akidah. Dalam
menguatkan akidah ini beberapa cara yang dilakukan oleh para ulama. Ada caranya Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang wafat tahun 324. Orang Basrah, Irak, bukan orang Yaman, bukan. Tenang, saya setuju. Masuk kalau bohong. Imam Asy'ari itu orang Basrah. Hasan Basri Basrah, Sufyan Tsauri Basrah, Rabi' Adawiyah Basrah, Hamzah ahli qiraat Basrah, Imam Kisai Kufah. Menurut Imam Abul Hasan Asy'ari dalam rangka menetapkan tauhid, sifat Allah nomor satu sifat wujud. Padahal kata lapal wujud boten wonten di Quran, boten wonten. Innallaha wujud wonten boten. Tapi nami sami'un basirun, sama basar wonten. Ilmu alimun wonten. Qadirun wonten. Hayyun wonten. Tapi innallaha wujud ada tidak? Yang bilang ada berarti enggak pernah baca Quran nih. Yang bilang ada berarti enggak pernah baca Quran. Baca kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi. Tahlil itu sih, berkat. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Kita ini sebenarnya tidak ada. Ada apa diadakan kita ini? Diadakan. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada, Ahmad ada di masjid, Ahmad ada di rumah. Kata-kata ada yang kita gunakan karena ada yang ada. Atau kita menggunakan itsbatan au nafyan. Ahmad tidak ada di masjid, Ahmad tidak ada di rumah. Menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Kita ini ada apa diadakan? Siapa yang adakan? Yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Saat durungnya lapal ada, sudah ada dia. Bahkan kita menggunakan kata ada atau kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ayo saya buktikan. Oleh Mas saya dibuktikan. Domir, pronoun, kata ganti. Ada 3. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Silakan dipakai. Monggo dipakai. Saya Said, ana Hasan, ana Toto, ana Sukardi, ana Maryam, ana Zainab, ana Tuti, ana Dian. Silakan. Tapi nanti mati semua. Mati semua betul. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku siapa? Aku Hasan mati, aku Edi mati, aku Toto mati, aku Solikin mati kabeh tinggal anak. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku siapa? Tidak ada aku Edi, tidak ada aku Solikin, tidak ada aku Ahmad, tidak ada aku Tuti, Dian, Maryam, Zainab. Gak ada sudah, tinggal aku. Allah.
Begitu pula anta. Silakan dipakai. Anta Said, anta Khalid, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Tuti, anta Maryam. Mati kabeh bakal. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Terakhir huwa, dia. Dia Ahmad, dia Solikin, dia Abu Bakar, dia Maryam, dia Zainab, mati kabewis. Tinggal huwa satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku, yang sebenar-benarnya engkau, yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjam. Kita ini pinjam. Berapa tahun pinjamnya maunya? Maunya berapa tahun sampean pinjam? Anak, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Kita gunakan tiap hari ngomong itu kan. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Berapa tahun maunya? Jawabnya terserah yang meminjemi. Soparuh mau dikokene inilah wis soparuh ya. Sudah gak bisa ngomong anak. Sudah gak bisa ngomong kau anta, dia ngomong anta, gak bisa jadi mukhotom, gak bisa. Ya Allah. Jadi hakikatnya aku Allah, hakikatnya engkau Allah, hakikatnya dia Allah. Alhamdulillah paham. Maka Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud walaupun tidak ada di Quran nomor 1. Gimana? Nomor 2 apa nomor 2? Jawab. Nomor 2 apa? Idam. Nomor 3? 4? 5? 6? Ini NU harus NU apal. Itu versi mutakallim, ilmu kalam. Pengen semua buatan versi sufi. Ingin tahu nggak versi sufi? Allah sebagai az-zatul mutlaqah al-mujarradah anin nisabil idhofat. The absolute one existence without relation. Allah maha tunggal, maha satu. Gak ada yang lain. Tanpa relasi, tanpa hubungan. Mujarradah anisbah wal idhofah. Gak ada yang lain kecuali zat Allah satu. Kemudian Allah ingin melihat dirinya. Langsung ada 2 tuh. Langsung ada 2 kan. Yang melihat dan yang dilihat. Setelah Allah melihat dirinya, ternyata aku iki, kata Allah, aku iki ternyata Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Jabbarul Takabbir Khaliqul Bari Musyril Ghaffar Qahar Wahabur Razak dan terusnya. Ternyata aku ini Khalik, pencipta aku ini. Ternyata aku ini Alim, Qadir. Setelah muncul nama-nama itu, maka butuh relasi, butuh nisbat. Orang pisan-pisan, tidak sekali-kali beliau punya nama Khalik, harus ada makhluk. Paham betul? Beliau namanya Khalik, dia namanya Khalik, pencipta. Mana? Harus ada yang diciptakan. Rozik harus ada yang marzuknya. Alim harus ada ma'lumnya. Dan seterusnya lah, terusnya. Maka ada 2 sekarang. Yang pertama tadi zatnya namanya Hadratil Ahadiyah. Kemudian terjadi Faidul Aqdas, Elmanas yang sangat sakral, menjadi asma'nya namanya Hadratil Wahidiyah. Keduren ya? Keduren ya?
Setelah Asmaul Husna, kemudian dengan segala nisbatnya, makhluk dari awal makhluk sampai ujungnya makhluk lah, kumpul dari siji. Namanya al-a'yanus tsabitah. Panjenengan alam arwah, panjenengan lah mubalek itu alam arwah. Jadi al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Dikatakan laten karena belum wujud, dikatakan tidak ada, sudah ada. Tsabit ats-tsubut ma bainal wujudi wal adam. A'yanus tsabitah. Setelah kumpul dari siji, nisbatnya Asmaul Husna tadi, makhluk kumpul dari siji, kemudian terjadi al-faidul muqaddas atau tajalli ghaibi melalui nuktah markaziyah, titik sentral, poin sentral, namanya Nur Muhammad. Paham boten? Dan Nur Muhammad itulah, jadi kalau gitu Nur Muhammad itu kholik, bukan? Nur Muhammad makhluk, bukan? Nur Muhammad itu kholik ya bukan, makhluk ya bukan. Yang jelas Nur Muhammad adalah al-haq al-makhluqu bih. Sesuatu yang hak wujud, yang dengan hak itulah Allah menciptakan semuanya. Laqad khalaqnas samawati wal arda bil haq. Binur Muhammad mananya itu. Ini versi sufi nih, versi sufi. Setelah Nur Muhammad terjadi proses tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, manifestasi, dekadensi turun, dan intifikasi. Jadilah alam semesta ini. Jadi alam semesta ini manifestasi tajalliyat dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli dari faid dari a'yan tsabitah, al-tsabitah faid dari Asmaul Husna, Asmaul Husna dari az-zatu, az-zat al-mutlaqah al-mujarradah an sabil idhofat. Yo malam ini nggak bisa paham, kalau orang tahu nggak bisa paham ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang namanya ada, yang namanya apa? Satu. Satu namanya ada itu. Dari Allah sampai bakteri. Satu yang namanya ada. Lah kok banyak? Yang diadakan yang banyak ini. Ada berapa? Yang namanya ada berapa? Satu. Kok banyak, kelihatan banyak. Ada manusia, ada binatang, ada alam semesta, gunung, langit. Itu yang banyak adalah yang diadakan. Hakikatnya ada berapa? Satu. Pernah ngaji ngeten mboten jenengan? Pernah ngaji ngeten mboten? Pernah mboten? Itu caranya para ulama memperkuat tauhid. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Kitab Fathul Mu'in karangannya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebari itu provinsi Kerala, India Barat. Bukan Yaman, bukan? India. Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad yang pertama bukan ngebom, bukan bunuh diri. Jihad pertama adalah itsbatu wujudillah. Para kiai, pengurus NU terutama, para kiai pesantren harus jihad. Yang pertama apa? Memantapkan masyarakat agar beriman kepada Allah. Dalam syarahnya dikatakan, yang Al-Talibin dikatakan, ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbati wujudis sani'. Para kiai, para ustadz, para pengurus NU
harus memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan dalil, argumentasi untuk memantapkan tauhidnya masyarakat. Bihujjajin diniyah, nakliyah, hujjah tekstual, nas, atau akliyah, hujjah rasional. Semua kiai ini berjuang seperti itu semuanya. Memantapkan tauhid kepada masyarakat agar menjadi orang beriman semua dengan iman yang bukan katanya. Bukan apa? Bukan katanya, dari diri sendiri. Oh katanya masih cari informasi namanya, berita namanya. Amanah yang kedua, tadi amanah agama itu, akidah syariah. Nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa dikurangi, nggak bisa tambahin. Amanah yang kedua, amanah insaniyah, waqi'iyah, ijtihadiyah. Amanah kedua bersifat manusia, bukan bersifat ilahi, bukan realistis dalam kehidupan di dunia ini. Ijtihadiyah boleh tambah, boleh, bahkan bukan hanya boleh, harus selalu inovasi tiap hari, tiap saat harus selalu kita mengembangkan, tidak boleh berhenti. Ijtihadiyah, kreatif, namanya amanah insaniyah ijtihadiyah. Apa itu? Isinya dua. Tadi amanah ilahiyah isinya dua, akidah dan syariah. Sekarang isinya dua juga. Pertama namanya thaqafah, apa? Yang keras, thaqafah, apa? Yang kedua hadarah, apa? Apa thaqafah itu? Thaqafah adalah mengandung culture, budaya, ta'lim, ilmu pengetahuan, akhlakul karimah, nama thaqafah itu. Para kiai, pengurus NU harus berjuang membangun akhlaknya orang Kediri, ilmunya orang Kediri agar berilmu, dan budayanya orang Kediri harus bermartabat, keren. Yang thaqafah ini tidak boleh berhenti, selalu diperbaharui, terus menerus, nggak boleh berhenti. Ya Allah, harus dalilnya banyak. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Ilmu benar apa saja, kebenaran apa saja. Ingin bangun gedung, bangun jalan, bangun jembatan, bangun airport, bangun pelabuhan, bangun bendungan, harus dengan ilmu arsitektur teknik sipil. Kiai suruh bangun bendungan, bocor. Kiai suruh bangun masjid, bangunan ambruk kali. Kiai, paham betul? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basra fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini ayat yang memotivasi kepada kita agar kita profesional. Kamu jangan masuk ikut campur masalah yang kamu nggak tahu. Seperti saya, panjenengan nggak ada mobil mogok, dibawa ke rumah saya, tambah rusak makanya. Isong ngudari oleh isong masang. Panjangan sakit, ke dokter. Panjangan pengen ada makas hukum, ke sarjana hukum. Paham betul? Agama, kalau agama, kiai kalau agama. Maka insinyur, sarjana hukum, dokter, jangan sekali-kali fatwa. Jangan sekali khutbah Jumat, salah kabeh bakalnya. Yang khutbah kiai, yang fatwa kiai, yang memang ahlinya. Yang perbaiki mesin, insinyur, mekanik. Yang ahli hukum, SH. Ahli kesehatan, dokter. Politik, yang ngerti sosiologi, antropologi, tata negara, profesional. Hanya Quran yang bicara begini.
kitab suci lain nggak ada yang punya begini. Betapa Al-Quran mewajibkan kita harus menggunakan akal. Harus menggunakan itu Quran itu. Kalau mau pinter harus menggunakan akal. Kalau mau benar harus menggunakan akal. Namanya Al-Quwwatun Natiqah. The power of intelligence. Kekuatan kecerdasan harus digunakan. Luar biasa akalnya ulama niku. Luar biasa. Quran pertama kali ditulis zaman Sayyidina Utsman. Kalau gak ada fotokopinya, kalau gak ada. Di rumah saya punya fotokopi Mushaf Utsmani. Saya punya. Saya gak bisa baca. Titik saja gak ada tulisannya. Ba, ta, ta, nun, ya sama. Kalau sahabat apal Quran kabeh. Semua sahabat Nabi apal Quran. Orang butuh tulisan. Seperti saya apal Fatihah, Kulhu, Falak, Nas, ya orang butuh tulisan, apal wis. Ternyata tulisan Mushaf Utsmani belum ada titik. Maka ada ulama yang berjasa besar. Siapa? Siapa? Ulama. Bukan dari Yaman. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Wad'un nuqat al-huruf. Gawe titik. Ba titik siji ngisor, ta titik woro dhuwur, ta telu dhuwur, jim titik siji tengah, hak non titik, kok titik siji dhuwur dan seterusnya. Dal ro zaid kasih titik untuk bedakan satu sama lain. Zaman Kanjeng Nabi tulisan Quran, tulisan Arab, Mas, tulisan Arab, betulan titik kan betulan. Betul hanya Quran, tulisan Arab gak ada titiknya. Sawisono titik, umat Islam mulai gampang baca Quran. Yang bukan orang Arab juga baca, alhamdulillah bisa baca. Masih banyak orang kesulitan. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dari kota Farahad. Mana itu? Afghanistan, bukan Yaman. Tenan. Saya itu. Masa aku bohong? Ngarang syakel. Imam Khalil itu ngarang syakel. Fathah, Dhammah, Kasroh, Fathaten, Dhammaten, Kasroten, Tasdid, Sukun, tahun 170 Hijriah. Sebelumnya nggak ada harokat tuh. Baru ada harokat tahun 170 Hijriah. Ulama itu jasanya itu. Ya ulama bukan kernet, dikira kernet ya ulama. Kata Taufik Sigaf Pasuruan, agama itu Habib Al-Ulama itu kernet. Oh jadi pembantu, pendamping. Jadi Hasyim Asy'ari itu pendamping tuh, kernet. Ki Nawawi, Ki Maisur juga nanti kernet dianggapnya. Ki Maharus Leboyo kernet. Ya. Mulai orang gampang baca Quran. Wis ono titik, wis ono harokat. Tapi masih banyak orang baca Quran salah. Mengeluarkan suara dari tenggorokan salah. Makhraj, keluarnya suara dari tenggorokan. Orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purwokerto. Innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Masya Allah. Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ada seorang ulama menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, biguna, bighunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Tahun 224. Kanjeng Nabi wafat 200 tahun wis. Baru ada ilmu tajwid. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah pegang Quran, ada titiknya, ada harokatnya, sudah ada ilmu. Tinggal kita rajin baca Quran. Dah, enak sudah. Itu yang berjasa ulama itu. Saya setuju, yang berjasa ulama itu. Ya. Orang Irak, orang Baghdad. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Yang ngarang tajwid itu.
Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafatnya tahun 224 Hijriah. Ono maneh. Pada tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedih melihat banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil salah seorang ulama. Namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, bisa enggak menciptakan, menggagas metode untuk menyaring informasi, menseleksi informasi, mana yang benar, mana yang enggak benar lah. Insya Allah siap, bisa. Seminggu lapor, sudah selesai Rasulullah. Khalifah, sudah selesai Khalifah. Ilmu saya bikin namanya Mustalahul Hadis. Hadis bisa dianggap sahih kalau syaratnya 4. Pertama, muttasil, murid dengan guru ketemu. Kan seperti saya mengatakan, kata Gus Dur, benar itu, karena saya ketemu. Kalau saya bilang kata Mbah Hashim, gak benar itu, saya gak ketemu kok, gak sahih itu. Yang kedua, dobit, ingatannya kuat, gak pernah lupa si gurunya ini. Yang ketiga, thiqah, tidak pernah melakukan hal-hal yang kecil, yang remeh, yang bisa menurunkan derajatnya. Seperti apa? Nyuri sendal di masjid. Ya dosa banget ya orang, jadi orang patah dosa banget jadi. Yang keempat, adil. Itu namanya hadis sahih. Min haitsu sanad, bukan min haitsul maudhu', bukan. Kurang 1 syarat 4 turun, namanya hadis hasan. Kurang 2 turun, namanya hadis dhaif. Dhaifnya maqtu', munqati', mauquf, mursal, mu'allal, munkar. Ini yang ngarang. Siapa namanya? Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Orang mana? Bukan. Orang Baghdad. Ada lagi. Ini jasa ulama ini luar biasa. Orang baca Quran salah. Orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Paham betul? Kalau warasulih, Allah enggak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau warasulah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Yang ajib, mujizat lah, karomah itu mujizat. Yang ngarang grammar, tata bahasa, ilmu nahu, bahasa Arab, bukan orang Arab. Imam Amr bin Kumbur, Imam Sibaweh, namanya Amr bin Kumbur. Kitabnya namanya Alkitab 5 jilid. Pertama kali ada nahwu tuh. Orang Arab sendiri nggak ngerti Pak. Orang Arab nggak ngerti mubtada, khobar, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Nggak ngerti orang Arab. Datang dari mana? Dari orang Persia, orang Ajam. Namanya Imam Sibaweh. Berjasa betul Imam Sibaweh. Berjasa betul. Bukan orang yang meneliti kehebatan bahasa Al-Quran. Dilihat dari konten maknanya. Isi kandungan maknanya Quran luar biasa. Lahirlah ilmul ma'ani. Dilihat dari cara Quran memberikan bayan, memberikan penjelasan. Sangat indah, sangat gampang. Namanya ilmul bayan. Redaksinya, lahir kata-katanya sangat indah. Sulit ditandingi. Lahirlah ilmul badi'. Isinya metafor, isti'arah, kinayah. 3 ilmu itu namanya ilmul balaghah. Sing gawe namanya Imam
Abu Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Bukan orang yang gak ada bapaknya, Yaman gak ada bapaknya. Pertama kali ada tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas, nafsir Quran tapi comot sana comot sini. Hanya 2 jilid. Alas, kurang banget. Sahabat Ibnu Abbas, sahabat. Yang pertama kali damel tafsir lengkap dari Fatihah sampai An-Nas, Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Orang Arab malah. Orang Tabaristan. Tafsirnya 10 jilid. Ya Allah, itulah jasanya para ulama. Imam Mujahidin fuqaha, Abu Hanifah orang Ajam, Ahmad bin Hanbal orang Ajam, orang Afghanistan. Yang Arab Imam Malik dan Imam Syafi'i, itu Arab itu. Itulah jasanya para ulama. Menyampaikan dakwah ilmu kepada masyarakat Islam, umat Islam yang luar biasa. Malah ilmu yang asli dari Islam, agama lain nggak punya. 2, mustalah hadis dan ilmu mantik, ilmu usul fikih. Tanya pada orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, ente punya nggak metode mensaring berita, mensaring kabar? Nggak ada. Soheh, Hasan, Doif, gak ada mereka. Kalau fikih ada di Persia, sudah ada kitab fikih namanya Hammurabi sebelum Islam. Kitab undang-undang namanya Hammurabi. Jadi nggak bukan asli Islam, bukan. Kalau ilmu kalam itu pengembangan dari Yunani. Tapi kalau ilmu mustalah hadis dan usulul fiqh asli ciptaan orang Islam, umat Islam. Usul fikih yang pertama kali damal siapa? Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina. Gaza yang diserang oleh Israel itu lahir di situ tuh. Syafi'i lahir di situ. Tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya hanya 54 tahun. Saya 72. Imam Syafi'i usianya 50. Imam Nawawi 45. Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, anggota tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Karl Muzakir, Abi Kusno, Laiman, Arimis, Wahid Hashim. Wafat umur 39. Bapaknya Gus Dur itu. Jadi ada orang umurnya pendek tapi jembar. Ada orang umurnya dowo tapi sempit. Hanya lumayan suara siji pilkada, lumayan lah pilkada. Lumayan dukung Bu Dewi. Suara siji, hanya itu lumayannya itu. Gak ada gunanya hidup, Masya Allah. Imam Syafi'i 54 tahun. Berjasa besar. Luar biasa jasanya. Suatu ketika Imam Syafi'i mendapat surat dari gubernur Transoksania, Mawaro An-Nahr. Afghanistan dan sekitarnya. Namanya Mawaro An-Nahr, Transoksania. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Gubernur itu. Kirim surat datang Imam Syafi'i. Dibuka, dibaca, Syekh, saya ingin paham syariat Islam. Yang benar tapi, yang benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini Rabi'. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat membalas pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i ngendikan, Imla ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur itu berjumlah 300 halaman. Itulah yang namanya kitab Ar-Risalah. Paham boten? Dibaca nggak di sini? Dibaca nggak Ar-Risalah? Surat itu Syafi'i. Jadi ilmu usul. Gubernur, kalau Anda yang paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran tidak satu tipe.
ada muhkamah, baku, gak usah ditakwil. Qul huwallahu ahad. Ada yang perlu ditakwil. Mutasyabihah. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan batal. Senggolan itu apa senggolan itu? Kata Imam Malik, kalau syahwat batal. Enggak batal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau saling, saling rangkul, batal. Kalau enggak. Tawaf pegang aja, enggak batal itu. Tawaf dengan istri pegang tangannya, enggak usah rangkulan, pegang, enggak batal. Kata Imam Syafi'i, senggolan suami istri dua wudu, sengaja enggak sengaja, amdan au sahwan, bisyahwatin au biduri syahwat, batal. Oh, Syafi'i galak banget Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, suami istri punya wudu, rangkulan, ciuman, sengaja, syahwat, buatan batal. Asal tidak yang satu. Ngerti yang satu? Kalau yang satu baru batal. Kalau tidak melakukan yang satu, gak batal. Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat yang mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah. Mutlak. Ada ayat muqayyadah. Tidak mutlak. Dengan syarat. Wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah. Dengan syarat. Nggak mutlak enggak. Kalau pemerintahnya baik. Coba satu rangkaian kalam ada yang mutlak, ada yang muqayyadah. Ada ayat perintah ammah, ada perintah khosoh. Perintah yang umum kapan saja, di mana saja. Sholat 5 waktu. Perintah khusus, wajib perang. Ayat waqatilu itu Quran, waqatilu. Kalau lagi perang. Kalau lagi aman, masa ngebom. Di Afghanistan itu. Sholat Jumat dibom, Maulid Nabi dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani apal Quran, pateni. Kafir, antek Amerika. Orang Jawadon nyanyi, tembak, mati. Apa? Perempuan haram nyanyi. Suara perempuan itu haram, aurat, tembak. Oh, jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Afghanistan itu, Taliban. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Realistis dan metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Gusti Allah selain dari tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah enggak punya tangan. Qudratullah. Kullu man 'alaiha fan wa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi akan mati, hancur semuanya kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, zatnya. Allah enggak punya wajah. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat baris, mahsyar itu, malaikat baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Apel merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah. Amru rabbik, perintahnya yang datang. Waja'a rabbuka, ay waja'a amru rabbik. Ngeten ki ngajarin pesantren, di pesantren enggak doyan wis. Pesantren betul doyan. Ini pesantren ini. Nah, sudah paham Quran gubernur belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i. Harus hadis juga. Kenapa? Quran sangat global. Hadisnya yang merinci. Perintah sholat 62 kali. Quran itu yang berkaitan dengan sholat lah. 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Gak ada. Namanya apa sholat itu? Boten wonten. Ada gak di Quran? Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten? Jawab wonten? Yang gak bisa jawab gak pernah baca Quran. Gak bisa jawab. Boten wonten, Pak. Boten wonten. Makanya harus kembali ke hadis. Zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 waktu, 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Hadis. Bukan Quran. Sudah paham, dikirim ke semua ini rinci, orang tahu kalau gampang apa. Sudah paham Quran yang tadi itu. Dan sudah paham hadis, belum cukup kata Imam Syafi'i buat kata saya. Apa? Bayan akli, kecerdasan akal harus dipakai. Akal para imam, akal sampai
Akan jenengan akal ampas kelapa. Kelapa diperes, santannya diambil masih di dahar. Masya Allah. We mecin, rambang, garam, dedel otaknya. Pemana dahar sego goreng, segane wis rong dino. Kalau nggak seneng sego goreng, kalau seneng, tapi seganya nasinya baru masak kita goreng. Jenengan rong dino wis asem, jangan dimakan, buang untuk ayam. Ayam pun nggak sehat sebenarnya. Sebenarnya ayam pun dikasih makan itu nggak sehat itu, penyakitan nanti ayamnya. Buang, buang. Pantesan anak pun didel dipakani sego goreng mambu. Tapi buatan. Kalau waktu di Boyo tahun 68 sampai 71. Sarapan kangkung, siang kangkung, malam kangkung. Sampai muka saya seperti kangkung. Ya alhamdulillah orang bodoh-bodoh amat lah. Madiin kangkung badal. Orang bodoh-bodoh amat sih. Bodoh tapi betul nemen. Wis ono Quran, paham Quran, paham hadis, belum cukup. Akal ulama harus dipakai. Akal ulama ada dua. Kalau kumpul kolektif menghasilkan sebuah keputusan namanya ijma, konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Yang akal satu lagi individual. Enggak mau kumpul enggak. Dewe-dewe. Namanya kias Kias ada 9, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, iqna'i. Saya contohkan 2 saja, nanti yang 7 kalau kesini lagi lah. Kalau yang 7 kalau kesini lagi nanti, kalau diundang lagi. Burhani, coba ilmu ulama nih. Sabu-sabu, haram atau halal? Haram. Berani-berani mengharamkan ada di Quran? Ayo, mana Qurannya? Ada di hadis? Qala Rasulullah SAW, sabu-sabu haram, Bukhari wonten. Oh nggak mengharamkan lu? Bisa-bisa mengharamkan? Harus pakai kias. Pakai kias burhani. Misalkan di sabu-sabu misalkan. Hada muskirun. Ini barang memabokkan. Namanya muqaddimah sughra. Premis minor. Wa kullu muskir khamrun. Setiap mabokkan berarti mas golongan khamr. Namanya muqaddimah kubra. Premis major. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr itu haram. Namanya qaul syarih. Legal statement. Kesimpulannya. Fahadha haram. Maka ini barang haram. Namanya natijah sadiqah. Positive conclusion. Paham murai Masya Allah. Itu hanya di pesantren. Diajari ngoten itu. SAG mungkin bakal paham SAG. Kecuali SAG kalau mondok. Pesantren sini santri diajari itu supaya otaknya encer. Supaya encer otaknya. Diajari mantik, usul fikih, mikir. Kias aulawi. Nempeleng ayah ibu. Kayak mboten? Kayak mboten? Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran adalah wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar dengan ayah ibu, jangan bentak-bentak dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, tempeling aja. Gak apa-apa itu, gak dilarang Quran. Harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, fabil aula luwi-luwi. Lebih-lebih nempeleng. Paham? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Yang haram apa? Mendekati. Jangan mendekati zina, haram. Jadi haram mendekati. Zinanya? Jawab, zinanya? Lebih-lebih. Mendekati aja haram apalagi zinanya. Betul, namanya kias aulawi. Niki ilmunya Imam Syafi'i. Dari situ ya.
Dengan adanya metode namanya ijma' qiyas, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu lahir karena ada ijma' qiyas, ilmu fikih itu. Dari Sapina sampai Mahal 40 jilid, Majmu' 24 jilid. Sapina tipis, karena ada ilmu fikih. Bahkan yang paling banyak di fikih ya qiyas, ijma' sedikit. Makanya kalau kiai-kiai NU di Munas menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Karena pakai kias. Hukumnya cloning, hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya Jumatan 2 shift karena pabrik kaca nggak bisa ditinggal. Gimana kalau Jumatnya 2 shift? Hukumnya transfer utang piutang. Walhasil itulah bahasa gitu pertanyaannya 2 hari selesai. Kenapa? Pakai kias. Coba kalau bukan ulama NU 2 tahun nggak akan bisa jawab 2 tahun. Organisasi Islam yang tidak pakai ijma' qiyas tidak akan ngerti fikih. Bodoh tentang fikih. Paham betul? Ijazah Imam Syafi'i. Orang mana itu? Orang mana Syafi'i? Gaza, Palestina yang diserang oleh Israel. Orang mana? Bukan orang itu namanya kita membangun thaqafah. Harus terus setiap hari diperbarui. Amanah insaniyah, waqi'iyah ijtihadiyah. Pesantren mahir nih harus selalu mencari metode yang lebih modern, lebih aktif, terutama medsos. Harus kita kuasai IT. Ud'u ila sabil bil hikmah. Dakwahlah kalian semua kepada jalan Allah bil hikmah dengan medsos. Ayo, kalau nggak medsos. Sekarang aja kita tidak menciptakan, hanya make. Alhamdulillah sih, YouTube, Google banyak ceramah saya, ceramahnya Gus Baha, gimana? Tapi sausnya ceramah kulo iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa obat kuat. Mau minum obat kuat nggak apa-apa. Tapi gambarnya itu bukan barang remeh loh. Kita melihat film orang zina jadi saksi besok na akhirat. Pun jangan jadi saksi kenal orang karo wong iku. Jangan jadi saksi kalau nonton. Ayo. YouTube dilihat tapi iklan obat kuat dilewati mohon. Ningali gambar zina jadi saksi sampean di akhirat. Pun. Itu namanya kemajuan 4.0. Sekarang teknologi sudah sampai 4.0. Jepang malah sudah 5.0. Jepang sudah. Kita masih 4.0. Berangkat dari manual, otomatik, robotik, medsos atau IT. Luar biasa, Masya Allah. Golek jenengnya sopo wae terkenal ada di Google. Nama siapa saja? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, siapa aja ada. Gus Dur ada, saya ada. Anak saya yang nomor 3 namanya Dr. Rihab, psikologi Islam, ada. Rihab, RIHAB, Said Akil. Wonten Google mulai terkenal mulai rada terkenal anak kula. Ya Allah. Google tuh. Cari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, sopo dia namanya, kapan lahirnya, di mana. Wonten seteng Google niku. Belum kitab, semua tafsir, semua hadis, semua fikih, ada semua. Tarikh ada semua. Google, manfaatnya itu. Tapi negatifnya Masya Allah. Fitnah, adu domba, hoax. Ada di sana di medsos. Kalau pernah foto kalau ibu-ibu banyak. Kalau di tengah-tengah. Disebarkannya hanya berdua. Kejam sekali medsos. Dan di belakangnya paling ramai, dihapus. Keramaian dihapus. Jadi kira-kira hanya berdua lah, sepi lah. Masya Allah. Ya istri saya ngamuk-ngamuk. Kerjaan medsos itu. Itu lagi fitnah. Menjelek-jelekan orang. Ya siapa sih orang gak punya kejelekan? Ya Pak Jokowi ya menteri-menterinya juga punya kesalahan. Dibrejet, dibuka semua melalui medsos itu. Jangan nganggo medsos betul. Nganggo Google betul jenengan.
YouTube, Google, Instagram, TikTok. Belum lagi provokasi jihad. Wajib jihad. Fisabilillah, surga balasannya. Teroris jadinya. Belum lagi yang sekuler. Untuk apa agama? Untuk apa sholat? Gak ada gunanya sholat. Apalagi puasa. Mengurangi produksi. Mau puasa, mau rusoi buat tenang, lemah. Gak usah puasa. Apa faedahnya puasa itu? Dan